Hujan turun deras membasahi rumah kontrakan tua yang baru ditinggali Dina. Seorang guru TK berusia 24 tahun. Angin meniupkan dedaunan basah ke dinding rumah yang catnya telah mengelupas. Dan petir sesekali menyambar, memantulkan bayangan aneh di jendela kaca buram. Rumah itu 2 lantai, berarsitektur peninggalan kolonial dengan langit-langit tinggi dan dinding bata yang menghitam karena usia. Sudah lama kosong sebelum Dina menyewanya. Dan pemiliknya hanya berkata singkat bahwa ia lega rumah itu akhirnya ditempati. Dina, yang baru saja pindah dari Jakarta demi mengajar di desa kecil ini, tidak terlalu memperhatikan komentar itu. Ia hanya berpikir tentang ketenangan, biaya murah, dan suasana baru. Namun sejak hari pertama, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tangga kayu tua yang menghubungkan lantai bawah dan atas selalu mengeluarkan suara aneh setiap kali Dina menaikinya. Kayu-kayunya berderit, tapi bukan hanya karena lapuk. Rasanya seperti tangga itu memiliki denyut sendiri, seperti jantung yang berdebar pelan. Langkah Dina selalu terasa seperti diikuti oleh sesuatu yang tak terlihat. Kadang ia merasa ada yang mengawasi dari atas saat ia berada di ruang tamu, atau dari bawah saat ia sedang menyisir rambut di lantai 2. Setiap malam menjelang, rumah itu seakan menyempit. Dinding terasa lebih dekat, udara makin dingin, dan suara krek-krek terdengar tanpa sebab. Padahal ia tinggal sendiri. Pada malam ketiga, ketika hujan belum juga reda dan suara petir menggema bagai dentuman palu raksasa, Dina merasa lebih gelisah dari biasanya. Ia telah mematikan lampu kamar dan berbaring di tempat tidur, mencoba memejamkan mata. Tapi suara itu datang lagi. Kali ini berbeda, tidak pelan, tidak seperti langkah orang berjalan, tapi lebih seperti sesuatu yang melompat. Tag, 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 cepat, berat, ritmis, seperti tubuh yang berat dan terbungkus kain, meloncat menaiki tangga satu demi satu. Jantung Dina berdetak lebih cepat. Ia duduk tegak, pandangan tertuju pada celah kecil di pintu kamarnya yang tidak tertutup rapat. Di luar, hanya ada gelap. Lampu lorong telah padam sejak sore, tapi kemudian matanya menangkap bayangan. Di anak tangga paling atas, sesosok putih berdiri diam, tinggi, kaku, seperti kain putih yang tergantung dari langit-langit, tapi tanpa tali. Wajahnya tidak terlihat, hanya sosok hitam di balik kain lusuh yang mengkilap oleh basah. Dina membeku, sekujur tubuhnya terasa mati rasa. Dalam sekejap, ia menutup pintu dan menguncinya rapat. Namun suara itu tetap ada, lompatannya masih terdengar. Tag, 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 bukan menjauh, tapi mendekat. Tangga yang dilompati bergetar, dan lantai kamar Dina ikut bergetar saat suara itu sampai di ujung tangga. Ia menahan napas, tubuhnya gemetar hebat di balik pintu. Tidak ada suara lain, tidak ada petir, tidak ada angin, hanya suara napasnya dan keheningan yang mengancam. Lalu, ada suara lain, suara nafas berat, seperti seseorang kelelahan atau kesakitan, terengah, tapi tidak berusaha bicara. Dina menutup telinganya, tapi suara itu seperti berasal dari dalam kamar. Ia tak berani membuka mata. Tidak malam itu, ia hanya bisa duduk di sudut kamar sampai pagi menyingsing, dengan mata merah dan tubuh kaku karena ketakutan. Malam itu, Dina tidak tidur sama sekali. Pagi hari datang dengan langit kelabu yang masih menyisakan gerimis. Dina menyeduh teh hangat dan mencoba menenangkan pikirannya. Matanya bengkak karena kurang tidur, dan bayangan dari malam kemarin masih membekas jelas di kepalanya. Ia memutuskan untuk berbicara pada Pak Harto, pemilik rumah kontrakan yang tinggal di rumah seberang jalan kecil. Pak Harto adalah pria tua berambut perak dengan wajah keriput dan tatapan selalu penuh rahasia. Saat Dina mengetuk pintunya, pria itu membuka pelan dan menatapnya tanpa berkata sepatah kata. "Pak, saya mau tanya soal rumah itu." Suara Dina bergetar. "Semalam saya dengar suara di tangga." Bukan suara biasa." Pak Harto semula tidak menjawab. Ia menunduk lama, seperti berpikir apakah sebaiknya berbicara atau tidak. Tapi akhirnya, dengan suara serak dan berat, ia berkata pelan, "Dulu, ada perempuan hamil tinggal di sana. Suaminya kerja malam, supir truk. Dia sering sendiri. Suatu malam, dia jatuh dari tangga. Katanya sih, dia melihat sesuatu." Dina menahan napas, tubuhnya kaku. Bayinya enggak selamat. Dia pun meninggal beberapa hari setelahnya. Orang-orang bilang, dia bukan jatuh karena terpeleset, tapi karena dikejutkan sesuatu. Sejak itu, tangga itu bukan cuma kayunya yang lapuk. Dina merasa perutnya melilit. Hawa dingin menjalar dari tengkuk hingga kakinya. Ia mengangguk lemah dan berpamitan, lalu kembali ke rumah dengan kepala penuh pikiran.
Hari itu, ia tidak keluar kamar atas. Ia memutuskan tidur di ruang bawah, di sofa tua yang berdebu, dengan semua lampu menyala. Namun malam datang tanpa ampun. Jam menunjukkan pukul 2:17 ketika tiba-tiba semua lampu padam serentak. Tak ada peringatan, tak ada suara petir, hanya kegelapan total yang menelan seluruh rumah. Dina duduk tegak, tubuhnya gemetar. Ia mencoba meraih ponsel, tapi tak ada sinyal, tidak ada penerangan apapun. Hanya suara tetesan air dari wastafel bocor dan deru angin yang menabrak jendela. Lalu, suara itu datang lagi. Tag, tag, tag. Dari atas, dari arah tangga. Kali ini, tidak hanya suara. Dina mendengar napas berat. Napas seseorang yang sedang kesakitan. Berat, pendek-pendek, seperti dada yang ditekan paksa. Dina berdiri perlahan, mencoba menyesuaikan mata dengan kegelapan. Jantungnya seakan mau meledak dengan sangat pelan. Ia melangkah ke arah ruang tengah, dan pandangannya menangkap sesuatu di tangga. Anak tangga kelima. Sosok putih berdiri di sana. Kaku, tinggi, diam. Dina terpaku. Ia tidak bisa berteriak, tidak bisa bergerak. Sosok itu memiliki wajah membiru, matanya kosong, dan kulitnya tampak membengkak seperti sudah membusuk lama. Pocong, tak diragukan lagi, dan ia mulai melompat. Perlahan, tag, 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 turun. Satu persatu, seperti boneka raksasa yang tak punya kendali tubuh, tapi terus maju. Dina mundur, nafasnya tercekat, air mata mulai mengalir tanpa sadar. Pocong itu tak melepaskan pandangannya dari Dina. Meskipun matanya bolong, Dina tahu ia sedang ditatap, ditandai. Saat sosok itu mencapai anak tangga kedua, Dina berbalik dan lari ke dapur, berusaha menyalakan lilin atau apapun. Tapi tangannya gemetar, dan api tak mau menyala. Saat ia menoleh, suara itu hilang. Namun di dalam gelap, Dina tahu sosok itu belum pergi. Dina mencoba kabur ke pintu depan. Tangannya gemetar saat menarik gagang pintu. Namun kunci tidak bergerak. Macet. Ia memutar sekali lagi, dua kali, namun sia-sia. Suara di belakangnya semakin dekat. Tag, tag, tag. Bunyinya seperti tubuh berat yang melompat menuruni tangga dengan irama yang mematikan. Tubuh Dina membeku. Jantungnya nyaris berhenti berdetak. Tanpa berpikir panjang, ia berlari dan bersembunyi di bawah meja makan. Berjongkok sambil memeluk kedua lutut, mencoba menahan napas sepelan mungkin. Ruangan diliputi kegelapan total, dan hanya suara napas serta detak jantungnya yang terasa nyata. Langkah-langkah berat itu kini sudah sampai ke lantai bawah. Suaranya menggema di seluruh ruang seperti gema kematian yang tidak bisa dihindari. Dina tidak bisa melihatnya, namun ia bisa merasakannya. Kehadiran itu begitu kuat, begitu dingin, hingga bulu kuduknya berdiri. Ia menutup mulut, berusaha tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Tapi lalu terdengar sesuatu yang lebih mengerikan, suara seretan, seperti kain basah yang diseret di atas lantai. Perlahan, menciptakan suara lirih yang membuat nadi Dina berdenyut kencang. Dan kemudian, terdengar bisikan, sangat pelan, namun jelas. Suara perempuan, penuh luka dan keputusasaan. Anak aku belum sempat lahir, kamu bisa gantikan. Bisikan itu tak hanya memasuki telinganya, tapi menusuk ke dalam pikirannya. Dina menahan air mata. Tubuhnya mulai berkeringat dingin. Ia menggigit bibir bawah agar tidak menjerit. Saat itu, lampu tiba-tiba menyala dengan suara klik yang tajam. Seluruh ruangan langsung diterangi cahaya putih yang menyilaukan. Dina menoleh dengan perlahan dari balik meja. Ruang itu kosong, tidak ada apapun, tidak ada suara, tidak ada sosok, hanya keheningan yang membingungkan. Dina perlahan berdiri, tubuhnya masih gemetar hebat. Ia mengarahkan pandangannya ke tangga, dan matanya tertumbuk pada satu titik. Anak tangga kelima. Di sana, terlihat jelas jejak lumpur basah, bercak-bercak kecil merah yang belum kering. Seolah ada sesuatu atau seseorang baru saja berdiri di sana. Dina tidak sanggup lagi tinggal di rumah itu. Ia tidak mengemasi barang-barangnya, hanya mengambil tas kecil dan kunci mobil, lalu meninggalkan rumah tua itu sebelum matahari terbit. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, dan tubuhnya seperti berjalan tanpa arah. Ia tidak menoleh ke belakang. Beberapa hari kemudian, rumah kontrakan itu kembali dipasang iklan disewakan. Tak butuh waktu lama sampai ada penyewa baru datang. Seorang mahasiswa muda, polos, senang dengan harga murah dan lokasi strategis dekat kampus. Ia tidak tahu, tidak pernah diberitahu. Tapi malam pertama, tepat pukul 2:17, ia terbangun oleh suara tag, tag, tag dari atas tangga. Seolah sebuah pola kutukan yang tak akan pernah berakhir.
karena ada sesuatu atau seseorang yang masih menunggu. Dan suara itu selalu dimulai dari anak tangga kelima.